Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran biologi kelas 11. Perkenalkan, nama saya Keisha Pratiwi dari kelas 11-3. Pada bab ini kita akan menjelajah dunia yang sangat kecil, dunia sel, unit terkecil di kehidupan. Lalu selanjutnya ada pengertian sel. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua proses kehidupan seperti metabolisme, reproduksi, hingga respons terhadap lingkungan berlangsung di dalam sel. Lalu ada perbandingan organisme seluler. Yang pertama ada organisme uniseluler. Beberapa organisme hanya terdiri atas satu sel, seperti bakteri dan protista. Walau hanya satu sel, mereka mampu melakukan seluruh fungsi kehidupan secara mandiri. Keunggulan dan kelemahannya yaitu cepat bereproduksi, tidak butuh banyak nutrisi atau energi, tetapi rentan terhadap perubahan lingkungan dan umurnya pendek. Yang kedua ada organisme multiseluler. Organisme besar seperti tumbuhan, hewan, dan manusia tersusun atas jutaan hingga triliunan sel yang bekerja sama membentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Keunggulan dan kelemahannya yaitu lebih kompleks, mampu beradaptasi lebih baik, namun butuh lebih banyak energi dan reproduksinya lebih lambat. Selanjutnya ada struktur dan fungsi sel. Pertama ada membran sel, yaitu pelindung sel dan mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua ada sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Yang ketiga ada inti sel atau nukleus, pengendali seluruh aktivitas sel dan menyimpan DNA. Yang keempat ada retikulum endoplasma atau RE, dibagi dua. Yang pertama ada RE kasar atau sintesis protein, yang kedua ada RE halus atau sintesis lemak detoksifikasi. Yang kelima ada mitokondria atau pusat energi sel, tempat respirasi seluler. Yang keenam ada aparatus Golgi atau modifikasi dan pengemasan protein. Yang ketujuh ada lisosom atau pencernaan intraseluler, umum pada sel hewan. Yang kedelapan ada kloroplas pada tumbuhan, tempat terjadinya fotosintesis dan mengandung klorofil. Yang kesembilan ada vakuola, penyimpanan air, pigmen, dan zat sisa. Dan yang terakhir ke-10 ada ribosom, tempat sintesis protein. Selanjutnya ada metabolisme sel. Metabolisme sel adalah seluruh reaksi kimia di dalam sel yang bertujuan menghasilkan energi dan membentuk molekul penting bagi kehidupan. Proses ini terdiri dari pertama, katabolisme atau pemecahan yang menghasilkan energi, dan kedua, ada anabolisme atau penyusunan yang membutuhkan energi. Enzim berperan penting mempercepat semua reaksi tersebut sehingga sel dapat bertumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya. Selanjutnya ada pewarisan sifat. Pertama, ada pengertian. Pewarisan sifat sel adalah proses penurunan informasi genetik dari sel induk ke sel anak melalui DNA. Yang kedua ada peran DNA. Pertama, DNA menyimpan gen yaitu unit pewaris sifat. Kedua, gen menentukan ciri organisme seperti warna mata, bentuk daun, golongan darah, dan lain-lain. 3. Pembelahan sel dan pewarisan. Pewarisan terjadi saat sel membelah. A. Mitosis. 1. Terjadi pada sel tubuh. 2. Sel anak identik. 3. Fungsi. Pertumbuhan dan perbaikan jaringan. 4. Sifat yang diwariskan tetap sama dengan induknya. B. Meiosis. 1. Terjadi pada sel kelamin. 2. Hasil 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom. 3. Fungsi pembentukan gamet. 4. Menyebabkan keragaman genetik, ciri berbeda pada keturunan. Yang keempat ada kromosom. Kromosom adalah struktur pembawa gen manusia, memiliki 46 kromosom, 23 dari ayah dan 23 dari ibu. Yang kelima ada kesimpulan. Pewarisan sifat terjadi melalui DNA dalam kromosom yang diturunkan dari satu generasi sel ke generasi berikutnya, baik melalui mitosis maupun meiosis. Terakhir ada kesimpulan. Sel adalah unit terkecil kehidupan yang menyusun semua makhluk hidup, tempat berlangsungnya berbagai proses penting seperti metabolisme, pewarisan sifat, dan pertumbuhan.
Setiap sel memiliki struktur khusus seperti membran sel, sitoplasma, dan organela yang bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan. Sel dapat bersifat prokariotik atau eukariotik, serta membentuk organisme uniseluler maupun multiseluler. Melalui pembelahan sel, informasi genetik diwariskan, memungkinkan organisme tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.